Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ala dinil Islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat, saudara-saudaraku sebangsa tanah air di mana saja Anda berada. Mari kita lanjutkan pengajian atau ngaji bareng bersama kami di Al-Mubin. Pada pertemuan kali ini mari kita bahas untuk kelanjutan daripada awal penciptaan alam dunia yang Allah ciptakan, yang sudah episode lalu kita terangkan. Pada pertemuan kali ini mari kita lanjutkan bahasan yang awal tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Sa'id bin Mansur anna awala ma kutibal qalam. Dikeluarkan ini hadis dari Sa'id bin Mansur anna awala ma kutibal qalam, sesungguhnya pertama kali kolam mencatat dengan kalimat ana tawwabu atubu ala man taba, yaitu Allah mencatat oleh kolam dengan kalimat ana tawwabu atubu ala man taba, yang artinya ana tawwabu, kata Allah, ana tawwabu, kami adalah yang memberi atau mengampuni, banyak mengampuni dosa-dosa. Banyak mengampuni dosa-dosa itu babnya daripada tawwab, seperti rozak ya. Rozakun itu banyak memberi rizki, seperti halnya tawwabun banyak memberi ampun. Atubu ala man tab, dimana ketika abdinya saya memberi taubat atau memberi ampun kepada orang yang bertaubat. Nah, memberi ampun kepada orang yang bertaubat. Jadi istilah hal itu kolamnya saja sudah begitu. Jadi kita jangan sungkan-sungkan ketika memang banyak dosa, ketika memang kita banyak salah pada Allah. Hal itu jangan malu-malu. Justru ketika kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertobat, maka kapan waktu kita akan bertobat? Belum benar ketika kita malu. Tapi yang benar adalah orang yang berdosa, orang yang bermaksiat kepada Allah, malu untuk tidak bertobat. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim, dan dikeluarkan hadis dari Ibnu Abi Hatim, anna awala ma kutibal qalam inna rahmati sabaqat ghadabi. Menurut hadis yang lain yang dikeluarkan dari Ibnu Abi Hatim, anna awala ma kutibal qalam, sesungguhnya pertama-tama
kolam mencatat dengan bahasa inna rahmati sabaqat ghadabi. Catatannya adalah inna rahmati sabaqat ghadabi, yang artinya sesungguhnya rahmatku, kata Allah, sabaqat ghadabi, lebih dahulu daripada benciku. Di sini wal aqwalu fi dzalika katsirah. Qaul-qaul tentang itu, tentang hal kolam, sangat banyak sekali. Wal asah, dan yang lebih asah, artinya yang lebih sahih, maqalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti yang pernah dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai kepada Abbas dan putra Abbas. Annal qalam jara fi tilka sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Seperti halnya yang disampaikan qaul asahnya adalah sungguhnya qalam jara fi tilka sa'ah, berjalan menulis sampai yaumil qiyamah dengan bahasa, dengan tulisannya apa, bima huwa kainun. Nah itu apa yang ada, yang udah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sampai yaumil qiyamah. Itu sudah ada di kolam yang sudah dicatat, seperti halnya wa ma qadara min khairin wa syarrin, dan apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala min khairin wa syarrin, tentang hal yang baik dan hal yang buruk, wa sa'adatin wa syaqawah, dan tentang istilahnya celaka atau tidaknya seseorang, bahagianya seseorang di dunia dan di akhirat, celaka atau tidaknya seseorang di dunia dan di akhirat sudah tertera di kolam. Nah, sudah tercatat di kolam. Maka ketika sudah tercatat di kolam, mangsi kolam sudah kering. Tidak ada yang bisa merubah apapun kecuali kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa qaulu ta'ala, seperti halnya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah, seperti halnya yang disampaikan ini, saya kira dalam surat Yasin ya. Wa kullu syai'in ahsaynahu, setiap sesuatu perkara yang ada di alam dunia, yang terjadi di alam dunia, ahsaynahu, itu kami telah menghitung-hitung adanya itu syai' fi imamin mubin, di kitab yang sudah tertera, yang jelas. Tertegese nyatanya yang dimaksud adalah ai fi lauhil mahfuz, yaitu di lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz yang halnya dicatat oleh kolam. Saudara-saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk kelanjutannya adalah zikrul khalqi arsy, menceritakan tentang menciptakannya aras. Allah menciptakan aras. Akhraja Ibnu Abi Hatim bi tafsirihi, dikeluarkan dari Ibnu Hatim di dalam tafsirnya, innallaha ta'ala khalaqal arash min nurihi wal kursi multasikun bil arsh. Sesungguhnya Allah menciptakan arash itu min nurihi, dari nurnya Allah, dari nur Allah, wal kursi multasikun bil arash, dan kursi itu
istilahnya berdampingan atau menempel di aras. Wa haulal arsy, dan sekeliling aras arba'atu anharin, ada 4, kalau orang Jawa bilang bengawan ya, 4 sungai. Ada 4 sungai. Nahrun min nurin yatala'la'u, wa nahrun min narin taladda, wa nahrun min saljin abyad, wa narun min ma'in. 4 sungai itu ternyata nahrun min nurin, yang satu adalah sungai yang terbuat daripada nur. Yatala'la'u, sehingga nur itu memenuhi sungai itu, mengalir. Sungai nur namanya, sungai cahaya. Kalau di dunia tidak ada. Itu di sekeliling aras. Wa nahrun min narin taladha. Yang kedua, ada sungai minar, dari api. Taladha, yang apinya apa istilahnya? Yang apinya melontak-lontak ke atas, ya kan? Yang apinya terus, nah itu api ya, istilahnya keadaan api seperti itulah. Jadi sungai yang terbuat dari api, sungai api namanya. Nahrun min saljin abyad. Yang ketiga, ada sungai min saljin, sungai es atau sungai salju, abyad yang putih, sungai salju yang putih. Yang ketiga. Yang keempat, wa narun min ma'. Yang keempatnya ada sungai dari air, seperti sungai kita, mungkin yang terbuat dari air, sungai air. Wal malaikatu qiyamun fi tilkal anhar yusabbihuna, dan malaikat di sekelilingnya qiyamun fi tilkal anhar, masing-masing berdiri atau berada di sana. Yusabbihuna, mereka malaikat itu banyak, ternyata malaikat di sekelilingnya. Yusabbihuna, semuanya membaca tasbih, membersihkan namanya Allah, semuanya membaca tasbih. Wa an ibni abi Hatim, dan diceritakan lagi dikeluarkan hadis ini dari Ibni Abi Hatim, putra lelaki daripada Syekh Hatim. Qala khalaqallahul arsh, yang disampaikan Ibni Abi Hatim, Allah telah menciptakan aras min zabarjud khadra, dari sejenis jabarjud yang hijau warnanya. Wa khalaqa lahu arba'u qawaim, dan Allah menciptakan di dalam aras itu 4 qawaim, 4 tihang. Min yakutatin, dari yakutati hamra, terbuat dari yakut yang merah. Ma bainal qa'imati lal qa'imah, yang
jauhnya antara tihang dengan tihang lainnya adalah masiratu samanina alfa amin. Masiratu samanina alfi amin, ukuran perjalanan 80.000 tahun. Nah, ini jauhnya antara satu tihang dengan satu tihang lainnya. 80 perjalanan kita 80.000 tahun. Bayangkan, luar biasa. Watisauha mislu dzalik, dan luasnya seumpama perjalanan 80.000 tahun tadi. Wa huwa kahatis sarir, dan hal itu seperti halnya risbang atau istilahnya tempat tidur. Wal qaim tahmiluha samaniyata minal malaikah, dan yang di sana atau istilahnya yang menggotongnya itu ada 8 malaikat. Wa huwa kal kubbah 'alal malaikah wal alam, seperti kubah yang digotong oleh malaikat dan seperti halnya alam. Wa an Abi Hatim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari Abi Hatim dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau Rasulullah mengatakan, bersabda, innal arsya kana 'alal ma, sungguhnya aras itu keadaannya di atas air. Falamma khalaqallahu samawati, maka pada saat Allah menciptakan langit, ja'alahu fawqa samawati sab'an, maka Allah menyimpannya atau menaruhnya di atas 7 lapis langit. Wa ja'ala sahab kal ghurbalil matar, seperti halnya sahab atau asap atau kabut, kal ghurbalil matar, seperti halnya ketika hembusan hujan, rintik hujan gitu. Hembusan hujan, rintik-rintik yang kecil istilahnya. Walaula dzalik lagraqatil ard, kalaulah tidak seperti demikian, lagraqatil ard, maka akan terjadi bumi itu istilahnya terendam ya, bumi itu akan terendam. Sekian saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.